Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seluruh Nusantara, di sini saya insya Allah mau membahas tentang mengapa ya orang bisa berhasil, ya bisa tidak, bisa lulus bisa tidak, ya, untuk mencapai suatu tujuan. Ya, kita untuk mencapai suatu tujuan itu kita harus paham dulu, ya harus paham dulu, artinya kita harus cari ilmunya. Jadi keberhasilan itu ada tiga, harus secara sistematis, ya harus secara sistematis. Sebab kalau enggak secara sistematis, dipastikan ya mereka tidak bisa produktif, ya. Akhirnya ya hasilnya enggak efektif, perubahannya enggak bisa efektif, ya sarana prasarananya enggak efisien. Makanya kalau masih muda itu kan supaya belajar, artinya supaya memahami situasi, kondisi, dan toleransi. Nah, untuk memahami itu kadang-kadang orang sulit untuk paham. Nah, itu harus kita cari penyebabnya, ya. Setelah kita cari penyebabnya ketemu, kemudian kita carikan solusinya. Setelah kita carikan solusinya ketemu, kemudian kita bantu supaya dia bisa action. Kok dia malas gak bisa action, kita carikan solusinya. Artinya kita membantu orang itu kalau ingin produktif, kita harus secara sistematis. Karena banyak orang-orang yang membantu orang atau membina orang, baik secara langsung atau tidak langsung, keberhasilan itu ditentukan oleh produktivitasnya si guru, ya. Jadi artinya kegagalan itu dimulai dari gagalnya untuk meraih suatu ilmu, karena ilmu itu untuk meraih suatu pemahaman. Lah pemahaman itu biasanya kalau gurunya nggak produktif, nah itu biasanya muridnya gagal paham. Sebagai contoh, kalau guru-guru yang produktif, baik dia mengajar secara langsung atau enggak terang-terangan, ya, karena manusia itu kalau kita beri pelajaran saat terang-terangan kadang-kadang nggak mau, karena mereka sudah merasa pintar, ya nggak mau. Akhirnya cara nggak terang-terangan dengan cara sharing atau silaturahmi, ajang sana, ya sambil makan-makan, ya bisa sharing itu. Jadi karena orang gagal membina seseorang
itu juga ada penyebabnya, yaitu penyebabnya karena dia hanya pakai pakai yang terang-terangan. Contohnya terang, nak sini saya beri pelajaran, ini kan terang-terangan, tapi belum tentu si anak atau orang dewasa atau teman atau siapa saja kita beri pelajaran saat terang-terangan itu belum tentu dia mau. Nah, itulah yang jadi masalah kegagalan. Akhirnya saya menemukan cara-cara membina seorang, yang penting tujuan saya bagaimana orang itu supaya bisa paham, karena paham itulah untuk menjembatani suatu tindakan. Orang kalau paham itu dia semangat bertindak. Kalau sudah bertindak, akhirnya menemukan suatu keberhasilan asal tindakannya itu pakai ilmu, ya. Karena kita berhasil harus pakai ilmu, ya, ilmu yang benar. Nah, jadi kendalanya, ya, walaupun pembinaan secara pembinaan itu karena gagal apa? Ya itu karena hanya mengandalkan secara terang-terangan saja, seperti di sekolah-sekolah kan terangan, pengajian kan terangan. Nah, saya berhubung melihat kegagalan di mana-mana hanya karena hanya mengandalkan, ya, yang terang-terangan, saya mengandalkan yang enggak terang-terangan. Ya, mereka saya curi, ya, dengan cara sharing, tukar pengalaman, silaturahmi, itu akhirnya bisa masuk ke memori mereka, ya, otak mereka. Akhirnya mereka merasa mendapatkan solusi. Kadang-kadang kalau kita terang-terangan membina, kadang-kadang mereka nggak sadar, malah ngajak bertengkar. Nah itu, ya, begitu caranya, ya. Kalau kita ingin berhasil, itu caranya, ya. Caranya itu tujuan kita harus jelas. Kalau kita ingin berhasil membina seseorang, itu tujuan kita harus jelas, ya, kita harus paham. Jadi yang mau kita bantu, kita bina siapa, itu harus jelas. Lah, tujuan kita membina itu apa? Tujuannya kita ingin berbuat baik. Contohnya saya, ya, tujuan membina orang-orang itu apa? Tujuan saya ingin berbuat bagus. Karena kalau kita ingin berbuat bagus, kalau saya sudah memahami tentang yang maha kuasa, kan di surat sucinya kan sudah diterangkan kalau orang itu berbuat bagus akan dibalas oleh Tuhan yang Maha Esa. Sehingga saya melajari apa yang kira-kira disenangi oleh Tuhan yang Maha Esa, yang kira-kira kita dibalas, ya, dengan perbuatan baik kita dibalas baik di dunia atau di akhirat. Nah, itu yang menjadi pemacu saya semangat untuk berbuat bagus. Karena ada orang, ibaratnya orang itu lapar ilmu, ya, sehingga mereka gagal, ya, karena apa? Ya karena mereka pembina atau yang dibina hanya mengandalkan forum-forum yang terang-terangan itu. Nah, kebanyakan orang terang-terangan itu, ya, ada yang mau, ada yang enggak, sehingga yang enggak mau ini ketinggalan. Saya ingin menolong mereka yang ketinggalan ini. Ibarat sekolah ngelesi, tapi ngelesi orang yang ketinggalan ini enggak mau mereka
terang-terangan kamu saya ajar, nggak mau mereka. Pasti mereka sudah merasa pintar. Nah, akhirnya bagaimana saya? Akhirnya saya melibatkan, ya, melibatkan teman-teman, melibatkan siapa, alasannya untuk ngajang sana, alasannya untuk silaturahmi, nah gitu. Di situ kita sharing, ngobrol yang sekiranya ilmu kita semakin tambah, pemahaman kita semakin tambah, tapi nggak merasa digurui. Sebab kalau mereka merasa digurui, mereka kan sudah merasa pintar. Jadi nggak, oh saya sudah pintar kok, kan begitu, saya sudah memahami. Nah, akhirnya apa? Mereka sudah banyak yang sadar, sudah banyak yang mengetahui, ya, apa yang terjadi, ya. Itu kegagalan itu yang disebabkan karena yaitu tadi pembinaan hanya secara terang-terangan. Akhirnya saya bikin pembinaan yang enggak terang-terangan lewat anjang sana atau silaturahmi atau apa, membakas apa gitu. Kita arahkan yang, ya, membakas apa saja, mereka kita arahkan ke fokus pembicaraan yang menuju untuk memahami suatu hal yang perlu dipahami, yaitu berupa ilmu, supaya masuk ke dia bagaimana. Nah, saya bikin begitu itu, ya, cara mengajar tapi nggak terang-terangan, orang nggak merasa saya ajar. Akhirnya ada yang bilang begini, lu saya itu pinternya saya sendiri. Itu ada yang bilang begitu. Nah, ya nggak apa-apa, walaupun saya mengajar mereka nggak merasa ajar, nggak apa-apa. Yang penting Allah kan tahu saya sudah berbuat bagus. Janjinya Tuhan Yang Maha Esa kan diberi berupa pahala, entah rezeki, entah ketenangan hati, ya, sehat jasmani rohani di dunia dan di akhirat. Ya, makanya sebelum kita melangkah, ya, kita itu harus memahami dulu. Ibarat kita mau ke Surabaya, itu kita harus paham dulu mau naik apa nanti, ya, bekalnya apa, kita persiapkan, temannya siapa, nanti seandainya mabuk di jalan bagaimana. Itu harus kita paham. Apa yang kalau nanti ada copet atau ada penipu, terus bagaimana, itu harus kita pahami. Dan di dunia ini juga begitu, ya, kita harus paham, memahami dulu. Ibaratnya begini, kita mau jadi seorang servis, ya, kalau kita nggak paham dulu, itu kan, ya, nanti hasilnya kerusakan. Karena apa? Kalau orang yang paham servis kan pakai apa, ya, dites mana yang rusak, mana yang tidak. Akhirnya bisa selesai karena secara sistematis. Akhirnya tukangnya itu bisa produktif, ya, hasilnya efektif, bikin perubahan yang signifikan, dan sarana prasarana sangat efisien. Tapi kalau nggak mengerti, ya, kadang-kadang yang nggak rusak itu diogrek-ogrek begitu, ya, akhirnya rusak semua. Atau dia berpikiran, wah ini sulit, ini dikira rusak semua, wah ini nanti habisnya banyak, padahal hanya rusak apanya gitu saja. Jadi artinya kita nyarvis manusia, ya, atau menyembuhkan manusia dari kebodohan, ya, dari tidak punya ilmu, kebodohan. Itu harus kita cek dulu
seperti kita nyervis lampu ya, kalau nggak kita cek dulu. Nah, itu contohnya yang meletus itu kacanya ya, kacanya yang meletus ya, dikira kacanya itu yang kurang ajar. Ya, seperti manusia ya yang di bawah itu kelihatannya kurang ajar, itu dikira ya dia yang kurang ajar menurut pandangan, padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin berkemampuan dia. Lah lampu juga itu, sebenarnya lampu itu sudah bagus ya, sudah bagus, sudah dites ya, sudah bagus, tapi kok meletus terus tiap dipasang. Karena kalau servis tahu, oh ini harus dites pakai AVO, oh ternyata yang rusak itu komponen yang di dalamnya. Akhirnya dibenahi ya, hanya komponen yang harganya kurang lebih 1.000 diganti, sudah beres. Tapi ya itu, makanya kita harus secara sistematis. Sistematis artinya pakai ilmu yang luar biasa, begitu, yang bisa mengatasi masalah. Karena yang bisa mengatasi masalah ilmu ya. Ya makanya orang-orang bisa berhasil saya kasih gambaran-gambaran ya. Kadang-kadang guru-guru ya itu kan sangat kurang, gambaran-gambaran itu sangat kurang. Nah, saya kok bisa berhasil tuh menggambarkan ya. Saya gambarkan contohnya bis rusak ya. Bagi mereka-mereka yang tidak memahami, lah bis ini dikira itu ya orang yang membina mentalnya manusia maksudnya ya, ibaratnya memperbaiki bis. Menurut pandangan mereka yang nggak tahu, bis ini dikira rusak semua. Jadi membina mental seseorang yang rusak dikira mentalnya rusak semua, padahal itu hanya disebabkan beberapa komponen gitu, apa komputernya, apa itunya, itu saja dibenahi sudah beres. Makanya saya membantu banyak orang, nggak berat. Karena apa? Saya tes pakai AVO, oh ternyata yang rusak ini ya, ini saja yang dibenahi, kan begitu. Lah bagi yang orang yang nggak paham, yang dituduh salah itu yang lampu yang bawah, orang yang bawah biasanya itu orang yang kena bully, dia dituduh salah ya. Ya, padahal dia itu sebetulnya sudah ada kecerdasan ya. Secara otomatis dia itu sudah secara gerak refleks atau otak bawah sadar ya, dia itu sudah mengerjakan suatu hal yang untuk menuju pemahaman, untuk menuju keberhasilan. Tapi bagi orang yang nggak mengerti, dia tuh selalu disalah-salahkan ya, bertindak begini salah, begitu salah. Tapi berhubung dia nggak bisa menghindar karena dia bodoh ya, nggak, lah orang-orang lain kan nggak berani, yang bukan tanggung jawabnya, dia dikuasai orang tua atau pembina lain, sudah dikuasai situ, dia nggak berani ya, orang lain nggak berani, akhirnya menjadi gagal. Bahkan ada yang kegagalan stres biasa, ada yang sedang, ada yang parah, bahkan sampai 20 tahun nggak berhasil hanya di musyawarah. Karena apa ya, tempat musyawarahnya itu bukan servis. Hanya orang-orang tangga musyawarah, seharusnya kan mengundang servis, tapi di dalam musyawarah itu dia merasa sudah hebat, sudah servis yang luar biasa. Padahal dia pintar tapi membidangi bidang yang lain, bukan membidangi servis manusia. Akhirnya apa? Ibarat para musyawarah mau memperbaiki bis ya, di musyawarah saja, padahal peserta musyawarah bukan ahli servis. Seharusnya kan harus datang ke servis gitu saja, kan malah jadi lapangan pekerjaan ya, bisa membina orang-orang yang baru untuk menyervis. Akhirnya kan manfaat barokah. Jadi artinya suatu permasalahan kalau dikelola oleh orang yang nggak paham,
ini malah tambah parah, malah tambah rusak. Kalau orang yang paham ya, oh ini datangkan ke servis, tukang servis, akhirnya bisa untuk membina orang-orang yang baru belajar servis, nanti bisa diajari oleh yang ahlinya, akhirnya nanti menambah tenaga kerja, akhirnya semua orang semangat. Lah mereka kok bisa berhasil saya bantu bagaimana, padahal wah kondisinya itu luar biasa ya. Bully yang angkut, korban bully yang angkut dan pembuli yang angkut, tapi kok bisa sembuh, bagaimana caranya ya. Ibarat saya nyervis itu saya paham dulu. Nah, saya untuk menuju paham ya, tadinya saya menyelesaikan di tingkat bawah. Saya tes ya, tingkat keluarga ya, saya tes. Di anggota keluarga ini yang kurang standar bagaimana? Standarnya kepemimpinan itu apa? Standarnya anggota itu apa? Standar pembina itu apa? Nah, itu kan jelas ya. Standar kepemimpinan itu kan jelas. Ya, itu harus kita paham. Kalau kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan, harus kita paham tentang itu. Kalau Anda nggak paham, ya silahkan subscribe ya, tulis di kolom komentar ya, like, komen, dan tombol loncengnya ya, karena supaya mendapat video-video selanjutnya. Atau nanti kalau belum ada videonya, pertanyaan Anda belum ada, saya bikinkan video. Akhirnya apa? Anda cepat terbantu. Soal nyatanya banyak orang ya sudah terbantu ya, baik secara online atau offline. Jadi begitu ya. Nah, pertanyaannya, mengapa saya hanya seorang anak desa ya, anak desa, tapi kok berhasil membantu banyak orang dari level bawah sampai atas? Ya karena saya tadinya hanya belajar menyelesaikan masalah tingkat bawah ya. Setelah sudah lulus, caranya begitu. Seandainya dalam keluarga itu penyebab ini gagal dikarenakan apa pemimpinannya keluarga itu, apa anggotanya, apanya gitu kan. Akhirnya saya bagaimana kok bisa berhasil ya, saya cari ilmu. Saya di dalam kegagalan di dalam keluarga saya kok gagal, padahal saya bina. Kalau pembinaan saya dulu itu berhasil, tapi lama kelamaan kok gagal. Ada apa ini? Ini pasti ada pengaruh dari luar. Nah, dulu saya membina berhasil, setelah lama kelamaan kok nggak berhasil. Ini pasti ada pengaruh dari luar atau ada virus. Nah, akhirnya bagaimana? Virusnya di mana? Ternyata setelah saya amati ya, virusnya atau penyakitnya yaitu ya, ternyata setelah saya amati dari bawah sampai ke atas ya, saya ibaratnya intelijen ya, karena saya mengamati ya. Ibarat saya servis itu saya deteksi pakai AVO, tapi berhubung ini permasalahan nggak selesai ya, akhirnya saya akan mengamati ya, mengamati pakai AVO kalau servis elektronik. Tapi berhubung ini nyervis mental manusia yang nggak rukun ya, ini saya mengamati sebagai intelijen. Cuma intel saya bukan intel pemerintah, bukan intel Polri, bukan intel tentara,
ya, saya intel ditugaskan oleh keluarga, ya. Keluarga saya, ya, saya nginteli mulai bawah sampai tingkat atas, ya. Adapun keuangan, dari keuangan anak-anak saya kan sudah bisa, ada yang bisa bekerja, ini untuk nanti untuk belanja, ini untuk walaupun saya tinggal bapak, ya, saya sebagai ayah, ya. Nah, ini berhubung ada tugas untuk menginteli di mana-mana. Yang namanya intel itu pasti dicurigai, ya, pasti dicurigai, resikonya pasti berat, ya. Karena apa? Kalau intel negara itu resikonya tembak. Kalau ketahuan ditembak itu. Tapi saya apa resikonya? Saya ditembak pakai bully, ya. Saya ditembak pakai bully, bahkan tidak sekedar bully dari desa-desa, enggak, dari bully-bully tingkat nasional. Tapi saya kok bisa bertahan, apa rahasianya? Saya bisa berhasil, apa rahasia? Ini sebetulnya sudah gak asing lagi bagi mereka-mereka yang berjuang, baik ekonomi atau berjuang apa, itu memang orang berjuang itu ya memang tantangannya seperti itu nggak asing lagi, ya. Saya berjuang ibarat saya mau menemui raja, saya menemui prajurit yang di bawah dulu. Nah, setelah menemui prajurit yang di bawah, saya menang, ya, menang adu argumentasi, ya, menang. Akhirnya, ya, saya bisa naik level yang lebih atas, ya. Saya hadapi adu argumentasi, menang, saya naik lebih atas, saya naik argumentasi, menang, naik lebih atas. Akhirnya saya bisa menemui guru besar, ya. Akhirnya saya bisa memata-matai kejadian-kejadian di mana-mana tingkat nasional, ya. Akhirnya saya ya, kadang-kadang, ya, orang itu, ya, kadang-kadang orang itu ada yang bohong, ya. Tapi saya mulai muda, kalau dibohongi saya tahu, ya. Karena apa? Karena saya berdoa kepada Allah atas tujuan saya supaya berhasil. Apa yang harus saya tempuh, saya berdoa kepada Allah. Akhirnya saya beri jalan, walaupun ada kendala, walaupun saya dibohongi, lama-lama saya tahu. Akhirnya saya ketemu, ya, intel yang asli, intel negara, ya. Dia kok biasanya intel ini kan nggak ngaku. Kalau sama saya kok ngaku, apa ya, saya mungkin dipandang wajahnya seperti intel, ya, mungkin. Tapi saya kan bukan intel pemerintah, saya kan intel ditugaskan oleh kepala keluarga, sebagai kepala keluarga, karena ada permasalahan yang tadinya berhasil kok nggak berhasil. Itu ada apa yang sebenarnya, apa yang sudah terjadi. Sudah saya inteli dari bawah kok nggak berhasil, lebih atas lagi nggak berhasil, sampai saya menginjak ke paling atas, ya. Akhirnya di situ saya diinterogasi. Yang paling atas saya diinterogasi, ternyata saya disaksikan oleh orang yang baik, ya. Karena apa? Tujuan saya kan baik, ya, otomatis hati saya juga baik, memancar ke wajah saya kan baik. Tapi kalau orang yang nggak baik, itu walaupun disembunyikan, kadang-kadang, ya, kepergok, ya, ketahuan, gitu. Makanya kalau ketahuan, itu ya sudah berjuang mati-matian, ya, ada yang hidup, ada yang mati. Nah, saya paling resiko saya kalau saya ketahuan, ya, saya hanya dibully saja. Tapi walaupun ketahuan, saya kan niat saya kan baik, ya. Ya, lama-lama ketahuan baiknya, ya.
Akhirnya mereka-mereka yang nembak saya, yang bully saya itu sudah kapok sih, gak berani. Karena apa? Saya sudah ketahuan baiknya lama-lama. Bukti baiknya bagaimana? Orang yang bully dan korban bully, ya, saya membantu mereka berhasil mulai tingkat bawah, setelah itu membantu tingkat yang lebih atas, sampai sekarang saya membantu tingkat korban bully dan bully tingkat nasional. Loh, kok bisa saya? Ya karena saya secara sistematis. Ya, sistematisnya bagaimana? Mula-mulanya saya pakai WA, pakai Facebook. Ya, sekarang saya, ya ini kalau ini pakai apa itu, YouTube, ya. Karena apa? Orang yang membantu orang yang dibully itu mesti yang membantu itu dibully juga. Karena apa? Dikira kita mau memihak dia, ya. Karena orang yang dibully itu dianggap orang-orang yang kurang ajar, ya, orang-orang yang nggak mau taat, orang yang bodoh, orang yang nggak paham. Padahal yang nggak paham itu orang-orang itu, karena masalah bully ini sangat jarang dibakas, ya, baik secara online atau offline, itu hanya dibakas sekilas saja. Kadang-kadang 1 bulan sekali belum tentu. Dan pembakasan itu enggak jauh dari keterangan rinci teori praktek. Nah, saya sudah membuktikan, ya, fakta-fakta di lapangan, rahasianya pembuli-pembuli itu kok sulit untuk disembuhkan. Ya. Atau korban bully kok sulit disembuhkan, itu rahasianya apa? Ya karena membina bully dan korban enggak secara sistematis. Itu akhirnya apa? Mereka itu enggak bisa memahami, karena kan setiap menangani kan gagal, ya. Nah, kalau saya bagaimana kok bisa berhasil? Ya di mana-mana sudah mengerti, ya, mengapa orang yang gagal itu kok bisa berhasil, saya gagal kok bisa berhasil. Itu apa rahasianya? Karena saya kalau gagal itu kesempatan belajar. Jadi saya malah senang kalau gagal, karena kesempatan belajar. Setelah itu berhasil dalam arti berhasil itu harus kita paham. Contohnya begini, kalau kita nggak paham itu nanti jadi pro kontra. Lah, supaya kita paham bagaimana berhasil, artinya begini, kalau seandainya kita naik tangga, itu tangganya tingkat 10, ya kita harus pakai naik tangga 1 dulu. Itu artinya kita berhasil pakai naik tangga 1, karena tangga 1 itu harus pakai pemahaman apa materi yang harus dipahami supaya bisa naik tangga 1. Tapi bagi pembuli, korban bully itu sangat tidak mengerti, sulit membina itu. Tapi setelah saya beri gambaran tentang tangga, ya dia mudah untuk memahami, mudah untuk sadar. Artinya membina orang yang bully dan korban bully itu harus dipakai banyak gambaran, tapi disesuaikan dengan apa yang dia tidak paham, disebabkan apa, kemudian solusinya harus diberi gambaran seperti apa. Nah, kalau nggak percaya, lihatlah di sana-sana bagaimana korban-korban yang bully kelas angkut dan pembuli kelas angkut. Nah, coba secara internasional atau internasional buktikan. Nah, ini saya sudah membuktikan, ya sudah membuktikan. Makanya silahkan, kalau Anda ingin berhasil, ya Anda harus secara sistematis, ya, berhubung
apa ini bully dan korban bully itu sudah menyebar luas ke seluruh pelosok-pelosok ya, baik tingkat keluarga kecil bahkan sampai kalangan organisasi apapun, mulai ke tingkat bawah dan atas ya, baik di negara manapun. Lah mengapa pembuli ini kok bisa menyusup kemana-mana sehingga kita semua manusia itu terjebak di situ ya, nggak merasa ya, ikut-ikutan bully tapi nggak merasa kalau itu bully. Contohnya sebagai orang tua kadang-kadang bully anaknya tapi dia nggak merasa. Sebagai anak bully orang tua nggak merasa. Sebagai guru ngaji kadang-kadang bully anak didiknya nggak merasa. Kadang anak didiknya kadang membuli gurunya nggak merasa. Kadang-kadang ya, kadang-kadang ada yang merasa, kadang enggak. Tapi dengan nggak merasa loh, dia alasan ini memperjuangkan, membina. Nah, itu akhirnya gagal pembinaan. Nah itu. Nah itulah karena apa kok pembuli ini bisa nggak sadar, hanya ikut-ikutan, nggak sadar kalau sikapnya itu pembuli. Dan yang korban bully ya nggak sadar kalau dia itu sebetulnya kena dampak bully karena gagal. Mereka juga nggak sadar ya. Nah itu apa? Karena pembuli itu asal mulanya itu dari penyusup. Nah, yang namanya penyusup itu latihannya sudah luar biasa. Dia sudah Kopassus ya. Ibarat kekuatan fisiknya itu kurang lebih 5 kali lipat tentara biasa. Ya. Ya, dari segi mentalnya dia itu kecerdasannya, kalau yang namanya Kopassus itu kecerdasannya luar biasa. Seandainya dia terjepit masalah, seandainya ketahuan, namanya dia kan penyusup ya, penyusup di mana, kalau ketahuan dia kiranya terancam, dia cerdas, makanya dia jarang ketahuan. Dan karena apa? Dipulas dengan perkataan-perkataan yang menggiurkan ya, seakan-akan ini orang yang bijak. Jadi menyampuri guru-guru ngaji atau kepemimpinan, kadang-kadang mempengaruhi forum-forum musyawarah, forum kepemimpinan. Nah dia kok nggak ketahuan, bagaimana ya? Dia sangat cerdik, namanya memang dilatih seperti Kopassus ya. Ya ada yang ketahuan, ya ada yang enggak. Tapi bahkan uniknya, setelah dia merekrut tujuannya untuk mengobrak-abrik ya, yang di dalam ya, dengan cara bully atau dengan cara, kalau dibully nanti kan orang kan nggak rukun jadinya. Kalau dampak bully nggak rukun, orang jadinya nggak rukun, yang saya rukun. Tapi mereka kok tetap gagal apa rahasianya? Karena yang di dalam itu mempunyai program yang jelas. Seandainya diintimidasi oleh pembuli yang secara tidak langsung kan kadang-kadang ya ada yang merasa enggak. Dia kan punya kekuatan 3 yang di dalam itu. Yaitu apa? Banyak di dalam itu orang-orang yang makbul doanya. Dia sudah paham cara mengelola doanya supaya makbul. Itu satu. Jadi dengan doa yang makbul itu, walaupun ada penyusup yang bagaimanapun saja nggak akan mempan. Karena kalau doa ini bala tentaranya ya Tuhan Yang Maha Esa dan malaikat. Ya. Siapa yang menang dengan Tuhan Yang Maha Esa dan malaikat?
Tapi pembuli itu kan nggak sadar, penyusup ini kan nggak sadar kalau seperti itu. Ya mula-mulanya, ya begitu. Terus bagi ulamanya yang di dalam, dia menyampaikan secara sistematis juga. Lah pemimpinnya bikin kebijakan yang sistematis sehingga itu kuat, walaupun seandainya gagal sementara, itu hanya sementara, akhirnya belajar, titik akhirnya tetap berhasil. Itu sudah diyakini oleh mereka itu. Akhirnya apa? Penyusup itu banyak yang sadar, ya, karena mengetahui kekuatan, kekompakan, kebaikan akhlaknya yang di dalam itu. Akhirnya apa? Penyusup itu sadar, akhirnya ikut jadi bala tentara di situ, ikut tobat. Nah itu makanya semakin ya banyak pembuli, ya malah di dalamnya semakin banyak belajar. Akhirnya apa? Pembulinya malah semakin gagal. Lah akhirnya setelah dia memahami situasi, kan termasuk intel juga ya dia, ya kalau intel akhirnya kan memahami situasi kondisi, karena di dalam itu akhlaknya bagus dan sangat bijak, ulamanya juga standar, ilmu standar, ya si pemimpinnya standar dalam kepemimpinan, dan orang yang ahli doa juga standar. Akhirnya apa? Dia kagum melihat kehebatan, kagum, akhirnya dia sadar. Dia akhirnya ikut dalam perjuangan di situ. Nah, akhirnya banyak orang-orang yang baik. Ya, saya kok berani bicara begini bagaimana? Saya kan sudah menginteli seluruh internasional. Jadi saya berkata ini berdasarkan fakta, ya. Karena kalau menghadapi bully dan korban bully harus fakta, ya, harus fakta. Karena masih jarang orang yang mempunyai fakta seperti saya. Apa? Saya harus seperti intelijen, ya. Cuma saya kan juga intel, cuma kan intel dalam keluarga. Tugas dari keluarga, mengapa keluarga bisa gagal, saya kan nginteli di mana-mana, kan begitu. Setelah itu tidak hanya saya berhasil dalam keluarga saya berhasil membantu teman-teman, ya, dan saudara-saudara, kerabat-kerabat. Walaupun tadinya awal-awalnya saya karena dibully, ya, karena saya membantu orang yang dibully, korban atau korban bully, pasti saya itu pasti ya dibully juga, karena dianggap, karena mereka nggak ngerti, dianggap saya itu memihak orang yang jahat. Padahal ini bukan orang yang jahat, yang korban bully. Akhirnya orang-orang yang mencurigai saya karena tujuan saya untuk menyadarkan mindset bully dan pembuli, akhirnya banyak yang sadar. Akhirnya pembuli ada yang nimbrung di sini, ya enggak, yang korban bully ada yang nimbrung. Akhirnya salaman, ngapuran, ya, rukun, kompak, kerjasama yang baik. Itu makanya kalau Anda ingin berhasil mulai tangga pertama sampai selesai, bersihkan hati dulu, ya. Saya sebelum berangkat, hati saya bersihkan. Tujuan saya apa? Hati saya kotor enggak? Perlunya nanti seandainya terjadi apa-apa di lapangan, ya, langkah kita jelas, hati kita bersih. Seandainya di lapangan
Ya, saya pernah di lapangan itu kadang-kadang itu kalau yang berat ya, yang berat, pembuli yang berat itu datang ya, ada yang hanya saya bel berapa jam gitu sembuh, ada yang berkali-kali saya datang, mau masuk rumah itu dia sudah cemberut. Tapi bagaimana saya kok tetap terus fokus ya, karena saya bidang ini lah, sementara teman-teman yang lain membidangi bidangnya masing-masing. Nah, kalau saya bidang ini saya nggak maju, saya dosa duluan karena saya sudah membidangi bidang ini ya. Karena di antara kita itu rukun. Contohnya begini, ada sebagai ayah, kan tanggung jawab ayah itu ada sendiri. Kalau saya sebagai ayah, saya nggak mengerjakan tanggung jawab saya sebagai ayah, saya kan dosa kan. Istri saya juga punya tanggung jawab sendiri, ya enggak. Lah kita juga begitu ya, seluruh internasional punya tanggung jawab masing-masing. Lah saya juga punya tanggung jawab sendiri ya. Lah tanggung jawab saya sudah saya kalkulasi karena saya sudah menginteli di mana-mana. Lah saya kok berani mengatakan intel, karena saya kan bukan intel negara ya, saya bukan intel Polri, saya intel keluarga. Jadi nggak ada ya orang yang mengancam saya ya. Dan intel saya itu nggak mengancam kepada siapa-siapa. Saya mendamaikan. Saya ingin mendamaikan, saya ingin nyervis manusia. Cuma syaratnya kan harus mendeteksi dulu ya. Kalau nyervis komponen itu kan pakai AVO mendeteksinya. Kalau nyervis manusia, struktur manusia kan kita harus nginteli kemana-mana. Ya. Tapi walaupun saya crash banyak dengan orang-orang yang tidak paham atau pembuli-pembuli, nyatanya ya saya berhasil mendatangi satu persatu, dia berhasil, malah syukur, malah saling minta maaf, malah merasa wah ini beda ini ya. Ya memang beda ya, saya kan punya tugas yang berbeda dengan Anda ya. Anda punya tugas seperti itu, Anda sudah bagus ya, Anda sudah bagus karena sudah mengerjakan tugas di posisi masing-masing. Lah saya kalau nggak mengerjakan tugas saya ya, saya yang salah, saya yang dosa. Nah, begitulah. Berhubung tugas saya sudah tingkat internasional, sudah tingkat nasional, bahkan internasional ya. Karena apa? Ada anak saya yang di luar negeri ya, itu kan udah internasional. Atau sekarang ini dunia ini kan sedang kacau ya. Awal-awalnya karena penyusup ya kan, pembuli ya, ada yang pembuli itu ya, penyusup ya, ada penyusup yang enggak bully, tapi kan banyak penyusup yang bully ya. Akhirnya alhamdulillah berhasil. Jadi keberhasilan saya itu disebabkan oleh apa? Karena keberhasilan saya, setiap ibarat saya naik tangga ya, ibarat saya naik tangga satu itu, target yang harus saya pahami apa ya, target teman atau guru yang harus saya datangi siapa ya. Target secara fisik, kekuatan fisik dan mental yang harus saya pelajari siapa, dan orang yang harus saya datangi siapa. Itu saya nggak alasan, nggak punya uang ya cari di mana-mana, nggak ketemu guru ya cari guru di mana-mana ya. Nggak punya uang ya kita bilang, bagaimana Pak seandainya gratis ini
Saya bilang kepada guru saya, Pak, seandainya saya gratis bagaimana Pak? Boleh Pak, boleh. Minta nomor WA-nya boleh Pak? Boleh. Konsultasi boleh Pak? Boleh. Nah, begitu. Padahal guru saya tidak 1-2 orang. Mau cari guru satu itu diuji. Diuji kadang-kadang diuji pakai cara bully, kadang-kadang diuji pakai. Karena apa? Ini betul-betul orang yang jujur. Apakah memang penyusup? Diuji, saya diinterogasi. Ini saya itu penyusup apa orang yang baik, diuji. Setelah saya diuji ternyata orang yang baik, ya, akhirnya saya diberi ilmunya. Begitu ya. Dan saya mencari guru-guru yang baik, yang bahkan tingkat tinggi. Ya nggak langsung tinggi, tadi ya rendah dulu, lama-lama semakin memilih guru yang lebih, akhirnya sampai yang tinggi. Itu memang tantangannya begitu, kita diuji dulu ya, diuji dulu. Setelah lulus, akhirnya saya mendapatkan suatu ilmu itu saya kerjakan. Saya yakin ya, saya yakin. Karena apa? Saya naik tangga pertama ya, kok saya sulit ya, mau lulus itu sulit. Tapi dengan sulit itu kok malah lulus bagaimana? Setiap saya naik tangga, setelah saya proses sulit malah mendapat ancaman. Nah itu kok bisa lulus, tiap terjepit ya nggak berhasil malah ada ancaman, entah itu ancaman berupa ejekan atau olokan, kok malah berhasil. Apa rahasianya? Doa ya, karena orang-orang yang ahli doa mereka sudah mengerti ya, mereka sudah mengerti kalau doa itu supaya makbul. Sebelum kita terjepit suatu masalah itu harus memperbanyak amal bagus. Seandainya salah harus sekedar minta maaf, entah salah kepada manusia, kepada Allah, segera minta maaf. Akhirnya kalau orang itu sudah minta maaf dan sudah dimaafkan, artinya sama seperti orang yang nggak salah. Akhirnya orang yang nggak salah itu doanya makbul. Nah, kemakbulan doa itu nanti disimpan ya, sewaktu-waktu kita sudah berusaha dengan beraneka ragam tapi kok nggak lulus, akhirnya ditempuh dengan doa itu, akhirnya go. Sebetulnya sangat mudah saja caranya itu sebetulnya. Nanti akhirnya saya naik tangga selanjutnya, apa materi yang harus saya persiapkan, apalagi gurunya siapa. Nah itu nggak alasan, nggak punya uang ya nggak alasan cari guru yang gratis. Begitu caranya. Jadi intinya kalau kita ingin berhasil itu nggak alasan, yang penting yakin doa, berdoa dulu, entah nanti yang kita jalan. Setelah kita doa, kita diberi ilham oleh Allah apa, yang penting nggak maksiat, apakah ingin menemui guru sana, nggak usah alasan, yang penting berangkat. Nggak punya uang ya dipetung gurunya. Nah begitu. Mau datang ke gurunya nggak punya uang ya entah bagaimana nanti ya, yang penting membawa uang seadanya, berangkat. Setelah itu di jalanan ya entah mijet entah bagaimana, delalah itu ya tetap ada uang. Ya, kadang-kadang ada preman beri uang kepada saya mau ngojek ya, ternyata nggak ada uang saya cek habis. Akhirnya ada preman tahu ya, ini saya bayari saja. Tapi itu hanya salah satu contoh saja. Nah, saya nggak punya ilmu ya, ilmu saya hanya berapa persen gitu. Akhirnya Allah memberikan ilmu lewat
karena ilmu terbatas ya, uang ya terbatas, orang semuanya nggak mendukung ya, orang yang saya yang bully itu ya nggak mendukung ya, saya yang korban bully yang nggak mendukung saya di suatu daerah ya. Nah, akhirnya bagaimana? Setiap saya terjepit suatu masalah ya, akhirnya ya saya berdoa, doa yang mabuk saya keluarkan. Akhirnya apa? Saya langsung mendapatkan ilham ya, alur pembicaraan yang menyadarkan mereka itu. Kebetulan mereka nggak pro dengan saya, malah mencurigai. Akhirnya saya diinterogasi oleh mereka datang satu persatu untuk menginterogasi. Akhirnya malah saya kesempatan untuk menyampaikan kepada mereka. Saya bilang begini, untuk menyelesaikan suatu masalah itu kita harus punya ilmu tua ya, ilmu tua. Orang yang geger-geger itu bermasalah, itu orang yang ilmunya masih muda, walaupun dia tua tapi ilmunya muda. Akhirnya itu saya ulas kepada orang yang satu bersama dengan saya, akhirnya mereka paham. Akhirnya saya tidak langsung menyalahkan dia secara langsung, tapi dia langsung mengintrospeksi dirinya, letakkan kesalahan mereka. Maka nggak berhasil ya. Akhirnya ya bisa selesai. Satu masjid bisa salam, padahal itu fitnah sudah menyebar. Orang yang bully ini sudah diantara mati dan hidup ya, karena orang yang korban bully itu pasti dikucilkan ya, nggak mendapat teman ya. Tapi akhirnya mereka rukun kompak, pol-polnya ada satu dua orang yang tidak sadar ya, dia dicoba oleh Allah, sakit ya, sakit parah. Akhirnya keluarganya mau belajar, mengakui sendiri mau belajar. Tadinya nipu ya, memfitnah kepada orang yang dibully, bahkan saya juga difitnah ya. Di sana juga kalau membela orang yang korban bully itu pasti diserang juga ya. Saya diserang juga siap-siap untuk menyadarkan mereka satu persatu supaya nggak membuli saya. Akhirnya mereka malah tobat, malah syukur, karena dengan perjuangan saya ini mereka bisa nggak buta, bisa tahu arah, bisa mengerti mana yang benar yang salah. Karena orang kalau sudah kemasukan sistem bully, karena dia nggak merasa kalau dia itu bully atau korban, nggak merasa, makanya membantunya nggak sembarang orang itu. Makanya kalau Anda ingin sembuh dari sikap bully atau pembuli, itu yang sudah berhasil mendengarkan channel saya. Karena apa? Kalau mendengarkan channel saya itu dia akan bisa mengatur waktu mana yang longgar. Kalau saya datangi ya, kadang-kadang saya longgar, dia enggak, kadang-kadang dia longgar, saya enggak, sehingga ini sangat sulit sekali. Apalagi saya sudah menangani secara tingkat nasional bahkan internasional. Nah, makanya saya pakai channel YouTube ini. Channel YouTube ini kan bisa secara internasional ya. Artinya sebesar penyakit apapun itu hanya untuk menguji kita ya. Allah itu sudah menyiapkan obatnya ya, baik penyakit pikiran atau penyakit ekonomi atau penyakit luar apapun saja, itu sebenarnya Tuhan Yang Maha Esa itu sudah menyiapkan solusinya, obatnya ya. Kalau Anda ingin mudah ya silahkan subscribe ya, tombol loncengnya, tanya tulis di kolom komentar, like dan share. Karena dengan share Anda nggak usah payah-payah ya, Anda mendapat pahala, mendapat itu pembalasan dari Allah, entah pembalasannya di dunia
Yang jelas di dunia ini kita akan dibalas oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Kita mau menolong seseorang, ya. Orang yang korban bully itu caranya bagaimana? Video saya ini silahkan share kepada mereka, ya. Atau Anda, ya, langsung tanya apa yang Anda nggak bisa, nanti bisa terbantu, ya. Karena apa? Walaupun kita tergolong orang yang bukan korban bully atau pembuli, kita kan harus paham, ya. Karena apa? Ibarat kita itu lewat jalanan berduri, ya. Sekarang itu di mana-mana kan bully sudah merajalela, ya, baik tingkat keluarga kecil sampai tingkat tinggi, bahkan sampai mendunia. Lah berarti ibarat kita jalan itu ada banyak duri. Lah berarti mau nggak mau kita harus memahami itu. Kalau kita nggak mau belajar memahami itu, akhirnya kita kenyataannya di mana-mana terperangkap jadi pembuli atau pembuli, ya. Terperangkap kita kena duri, ya. Nah, makanya kita harus paham. Nah, untuk memahami itu, kalau Anda mau berjuang sendiri seperti saya sebagai intel, ya, tapi intel rumah tangga, ya, tugas dari rumah tangga, bukan intel pemerintah. Nah, itu berat, tantangannya berat sekali. Makanya Anda cukup menonton channel saya ini, ya. Itu sudah banyak yang sembuh, ya, karena ini secara sistematis. Saya juga produktif, ada nanti produktif, ya. Insya Allah sudah produktif, hasilnya efektif, masuk bisa membuat perubahan yang signifikan, ya, dan sangat efisien. Apa itu sarana prasarana efisien? Saudara, prasarana saya apa? Hanya HP dan paketan. Nah, paketan ini sudah dibiayai oleh anak saya. Lu kan karena kita kerjasama kan enak, ya. Nah, ini saya kerjasama dengan YouTube, lu kan enak. Nah, Anda modalnya hanya paketan dan WA. Kadang-kadang paketan Anda ya belum